Toko ini milik Haji Munir. Puisi isi Denny J.A. Hujan baru saja reda di kota Jakarta. Pelangi merayap perlahan di langit, menyinari yang gelap, membuka yang rahasia. Sore itu, hati mereka berdebar keras. Duduk berdua saja di ruang tertutup. Kakak adik membuka surat wasiat. Mata saling menatap. Notaris berpesan, surat hanya dibuka 3 hari setelah pemakaman ayah. Orang-orang memanggil ayah mereka Koh Oscar. Ini apa isinya ya, Dik? Tanya Lian, tak minta dijawab. Kylie adiknya hanya menggelengkan kepala. Aku tak tahu, Kak. Gelap. Surat ini tulisan tangan ayah. Mulailah Lian dan Kylie membaca surat pelan-pelan. Lian dan Kylie, semua harta ayah untuk kalian berdua. Silahkan dimusyawarahkan bersama cara membaginya. Tapi toko yang ayah miliki di Jalan Jembatan 5 Jakarta Barat, mohon diberikan untuk Harto Yakub. Tertera di sana nomor KTP lengkap dari Harto Yakub. Lalu surat ini ditandatangani ayah. Juga ada tanda tangan notaris dan cap kantornya. Juga ada tanda tangan paman yang mengetahui. Seketika Lian menelpon notaris itu. Pak, Harto Yakub ini siapa? Kok saya tidak pernah dengar? Ini surat asli. Yakin? Notaris hanya menjawab singkat saja. Itu asli, Lian. Mana saya berani buat surat palsu. Di penjara saya. Kylie bertanya juga. Harto Yakub itu kok istimewa sekali. Itu anak ayah dari istri lain. Notaris menjawab, bukan. Ayahmu tak punya istri lain. Tak punya anak selain kalian berdua. Itu ada hubungannya dengan kerusuhan di Jakarta Mei 1998. Usia kalian saat itu masih 2 tahun dan 1 tahun. Untuk info lengkap, kalian tanya pamanmu ya. Saya hanya melegalkannya saja. Tambah bingung Lian dan Kylie. Kerusuhan Mei 98. Wah, apa pula ini? Seketika mereka ke rumah paman. Bertiga saja mereka bercakap di beranda. Angin sore menerpa keras. Ranting dan daun bergoyang cepat. Beberapa kali paman menarik nafas panjang. Maafkan paman ya, Lian dan Kylie.
Paman tak pernah cerita ini. Ayahmu yang minta. Ini perkara yang sensitif. Sebulan ayahmu sakit. Tak enak hati. Merasa bersalah. Ingin melupakan peristiwa ini. Lian dan Kylie kembali saling menatap. Tambah bingung mereka. Apa yang sesungguhnya terjadi? Tanya Lian dalam hati. Paman mulai bercerita. 13 sampai 15 Mei 1998 terjadi kerusuhan di Jakarta. Sebanyak 4.000 gedung terbakar. 1.190 orang mati. 52 orang diperkosa. Saat itu ayah dan ibumu sedang dagang di toko milik sendiri di Jembatan 5. Karena rusuh, ayah dan ibumu tutup toko, pulang ke rumah. Belum jauh berjalan, ayah dan ibumu dihadang kerumunan 5 orang. Mereka teriak, "Hei teman-teman, ini ada perempuan Cina." Mereka bawa golok, parang, dan linggis. Lalu paman menangis. Ampun, di depan ayahmu sendiri. Ayahmu hanya bisa meronta dan teriak. Kenapa paman? Tanya Lian. Paman terus menangis. Ia hanya geleng-geleng kepala. Ibu dibunuh di sana? Tanya Kylie penasaran. Tak apa paman. Ceritakan saja. Kami sudah dewasa. Ibumu diperkosa karena ibumu melawan. Ia dipukul, disiksa. Itu dilakukan di tempat umum. Hah? Lian melompat dari kursinya. Kylie menutup wajahnya dengan tangan. Ya Tuhan. Paman meneruskan cerita. Saat itulah datang Pak Yakub. Ia teman ayahmu. Ia membela ayah dan ibu. "Hei, minggir kalian. Ini saudara saya." Yakub jago silat. Ia juga bawa parang. Awalnya 1-2 orang melawan, tapi dijatuhkan oleh Yakub. Lalu semua berlari. Yakub membawa ayah dan ibumu kembali ke toko. Pendarahan diderita ibumu. Ibumu selamat. Tapi guncangan batinnya terlalu keras. Berulang-ulang ibumu sakit. 5 tahun kemudian ibumu wafat. 3 hari
toko ayahmu dijaga siang malam oleh Yakub. Ia cat toko itu dengan tulisan, "Toko ini milik Haji Munir." Saat itu banyak toko Cina dicat serupa. "Ini toko milik pribumi. Gedung milik Muslim, punya Haji Mansur." Ayahmu kembali ke toko. Ia ingin ikut menjaga toko. "Hanya ini yang aku punya, Yakub. Anakku masih kecil. Semua hartaku kupertaruhkan di toko ini. Aku juga harus menjaga tokoku sendiri dengan nyawaku." Yakub melarang. "Kau bisa terbunuh kok. Jika toko ini juga dicurigai milikmu, toko ini dijarah. Jika kau terbunuh, siapa yang membesarkan dua anakmu?" Ayahmu terpana. Nasib kalian berdua menjadi pertimbangan ayah. Ujar Yakub, "Kau harus percaya. Biar aku yang jaga. Ini kau lihat. Milik Haji Munir." Ayahmu sangat berterima kasih pada Yakub. Ayahmu pulang. Sejak masa SMA, mereka bersahabat, saling bantu. Sebelumnya, usaha Yakub bangkrut. Ayahmu membantu agar bangkit lagi. Terdengar kabar, Yakub akhirnya terbunuh dalam kerusuhan. Entah siapa yang membunuh, entah gara-gara apa. Pak Yakub menjadi satu korban dari total 1190 manusia yang mati karena peristiwa Mei 1998. Itulah ceritanya. Bom meledak di hati Lian. Granat berdentum di jantung Kylie. Astaga! Tak mereka sangka, ayah dan ibu melewati horor seperti ini. Lian menangis. Kylie menangis. Paman menghela nafas. Angin bertiup kencang. Lian bertanya, Apakah Pak Yakub punya istri dan anak? Mengapa ayah tak pernah kenalkan kami pada mereka? Kan ayah mereka, Pak Yakub, berjasa pada kita. Pak Yakub punya istri dan anak. Juga anaknya sebaya denganmu, Lian. Tapi istri Pak Yakub marah. Sangat marah. Ujarnya, Ini gara-gara ke Oscar. Suami saya mati. ayahmu datang berkabung ke rumahnya. Tapi ayahmu diusir oleh istrinya. Diusir di depan orang banyak. Jangan pernah kamu injak rumah saya lagi. Keluar dari sini.
Apakah ayah menyerah saja? Tak mencoba datang lagi dan lagi, atau membantu anaknya Pak Yakub? Tanya Kylie. Oh, ayah kalian tahu balas budi. Ia kerjakan aneka cara berkali-kali. Kan dari toko di Jembatan 5 itu, kini kalian kaya raya. Jika saat itu toko di sana dibakar, habis dijarah, belum tentu kalian kini makmur. Setelah anak Pak Yakub bersekolah SD, SMP, ayahmu membantu. Beberapa kali ayah kirim uang untuk menolong. Tapi uang ayahmu dipulangkan. Jangan sampai keluarga saya berhubungan dengan keluargamu lagi. Lian dan Kylie selama ini hanya mendengar sepintas. Kisah kerusuhan Mei 1998 hanya berlalu saja dari perhatian mereka. Sejak paman bercerita, mereka berdua menggali peristiwa itu. Terutama kisah penjarahan toko milik Cina. Mereka ingin mengerti bagaimana suasana ketika Pak Yakub membantu ayah dan ibu. Lian dan Kylie mendengar banyak kesaksian, justru dari mereka yang dulu ikut menjarah toko. Ada yang bersaksi, Saya waktu itu masih usia 16 tahun. Sekitar 100 orang. Kami berjalan ke pusat belanja di Tomang. Padahal Jakarta panas sekali. Tapi lebih kuat bayangan kami. Banyak barang bisa kami ambil secara gratis. wow, yang lain bersaksi. Saya awalnya tak minat, tapi tetangga saya membawa pulang TV, bawa pulang radio, Walkman, kasur. Akhirnya saya dan tetangga lain ikut-ikutan. Ada yang bersaksi, 3 kilo kami jalan kaki. Kami pun sampai ke Roxy Mas, juga ke Topas. Saya berteriak, inilah hari kebebasan. Kita bebas ambil apa saja. Kita bebas bawa pulang apapun. Kita bebas pilih barang tanpa bayar. Itu toko ditinggalkan begitu saja oleh penjaganya. yang lain bersaksi. Memang ada provokatornya. Mereka yang mulai. Badan mereka tegap, terlatih. Ada yang bawa bom molotov. Provokator ini duluan melempar toko, lalu berteriak, "Serbu! Ambil itu barang Cina, gratis!" Ada yang bersaksi, Nasib saya agak sial. Di tempat saya banyak polisi dan tentara. Mereka melindungi toko, melepas gas air mata. yang lain bersaksi. Situasi jalan saat itu sepi. Orang-orang mulai takut keluar rumah. Asap mengepul di banyak tempat. Dari Plaza Orion, dari Harko Glodok, terdengar di kejauhan letupan peluru karet. Banyak orang berlarian.
Puluhan orang masuk ke Plaza Orion. Mereka saling lempar barang elektronik. Ada TV tabung 32 inch, ada barang elektronik Walkman. Yang lain bersaksi. Saya lewat jembatan 5. Banyak toko bertuliskan milik Haji A, milik Haji B, milik Haji C. Lian dan Kylie berdebar mendengarnya. Salah satu toko itu mungkin milik ayahnya. "Kak," lapor Kylie. "aku lihat di iklan, toko sebesar punya kita di jembatan 5 harganya 18 miliar rupiah. Kakak ikhlas memberi toko ini ke anaknya Pak Yakub." Lian menenangkan Kylie. "Kan warisan kita berdua jauh lebih besar. Ayah kan berhutang budi ke Pak Yakub. Kita ikhlaskan ya, Dik." Hari itu, Paman mengatur perjumpaan Lian, Kylie dengan Harto anak Pak Yakub. Ketika jumpa, Harto datang dengan pamannya juga, Pak Seno. Ibu dari Harto juga sudah wafat 5 tahun lalu. Sudah lama Harto bertanya. Paman Seno memberi saya uang sudah banyak sekali. Uang untuk sekolah, uang untuk sehari-hari. Padahal hidup Pak Seno susah. Harto, ujar Pak Seno. Kau kan sering tanya. Sekarang Paman jawab. Sesuai kesepakatan, baru hari ini Paman bisa cerita. Itu setelah diizinkan keluarga Koh Oskar. Uang sekolahmu dan uang harianmu itu bukan uang Paman. Paman hanya menyampaikannya. Uang itu dari keluarga Koh Oskar. Kepada Harto, Paman menceritakan semua kisah. Itu juga kisah yang diceritakan kepada Lian dan Kylie sebelumnya. Harto berlinang air mata. Terima kasih banyak atas bantuannya. Sungguh saya tak tahu semua cerita. Bantuan untuk sekolah ini sudah cukup. Respon Harto. Pemberian toko ini berlebihan buat saya. Mungkin ayah saya layak menerimanya, tapi jelas saya tak layak. Tak ada jasa saya untuk keluarga Koh Oskar. Tapi Lian dan Kylie mendesak. Ini sudah menjadi amanah ayah saya. Ini bentuk terima kasih ayah saya. Mohon diterima toko ini. Jika tak diterima, kasihan arwah ayah saya. Akhirnya disepakati. Toko itu dikelola bersama. Hasil keuntungannya untuk dana sosial. Untuk membantu gerakan anti diskriminasi. Baik keluarga Koh Oskar ataupun keluarga Muhammad Yakub. Keduanya korban politik diskriminasi. Di ruang utama toko itu, mereka juga sepakat akan dipasang foto Koh Oskar dan Muhammad Yakub. Di bawah foto ditulis kata-kata yang besar sekali di dinding. Kata-kata itu menjadi pengikat persahabatan dua keluarga.
Ini kata yang dicat oleh Pak Yakub di toko Koh Oscar ketika rusuh Mei 1998. Toko ini milik Haji Munir.